Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, gue tahu beberapa dari kalian sudah ada yang ngomong banyak yang tertarik dengan trading bot, tetapi kadang-kadang ya bang mahal bang, sayang bang, gue nggak ada dana buat beli botnya. Nah di sini gue ada solusinya. Ada satu exchange ya yang punya license yang lumayan ya ntar lu lihat sendiri ya license seperti apa. Dia memiliki 16 trading bot yang gratis yang bisa lu pakai secara cuma-cuma ya. Dan yang gilanya lagi apa? Fee-nya sangat rendah ya. Jadi stay tune, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, disclaimer dulu, ini adalah paid review, tetapi seperti biasa, gue akan selalu bahas sesuai dengan pada faktanya, dan yang bagus gue bilang bagus, yang jelek gue bilang jelek. Ya, jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke exchange yang menarik ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu exchange yang bernama Pionex. Ya. Nah, yang membuat Pionex ini berbeda dengan exchange lain adalah dia menyediakan 16 bot yang free dan built-in langsung di dalam exchange dia. Ya. Dan kalau kita lihat cara kerjanya sangat ya basically percis seperti exchange lain ya, di mana kita bisa manual trading, bisa pasang limit, bisa market buy, bisa sell, bisa swap, dan lain-lain. Tetapi kalau kita geser ke sini, ke trading bot, nah kita bisa lihat ada grid trading, ada martingale bot, lalu ada spot futures arbitrage bot, dan banyak lagi. Seperti yang gue bilang ada 16 ya, ada BTC Moon, ETH Moon, dan lain-lain. Nah jadi buat kalian yang mungkin kemarin-kemarin tertarik untuk memiliki bot ya, tetapi mungkin aduh modalnya kurang untuk beli atau nyewa robot-robot lain yang sistemnya API, nah, kalian bisa pertimbangkan untuk menggunakan robot-robot di Pionex ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas dengan lebih detail apa saja sih, dan mungkin lebih fokusnya terhadap satu produk baru dia yang bernama ini dia Flywheel Strategy ya. Nanti gue akan jelaskan lebih jelas di belakang. Nah, tetapi kita akan berkenalan dulu dengan si platform ini ya. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini ada grid trading bot, lalu ada arbitrase juga di sini ya, di mana bisa APR-nya bisa sampai 15 sampai 50% ya, dan ya resikonya kecil karena arbitrase juga. Dan yang unik juga di sini adalah dia ini Pionex ini sudah pernah diliput oleh Bloomberg, bahkan juga sudah pernah diliput juga oleh bitcoin.com ya. Dan yang unik juga di sini adalah dia menggunakan liquidity atau dia mendapatkan liquidity juga dari Binance dan Huobi. Tetapi yang unik adalah fee dia lebih kecil dibandingkan dengan Binance maupun Huobi. Ya, dimana kita tahu di Binance itu kalau kita pakai USD ya atau USDT atau pakai ya inilah stablecoin secara biasa itu sekitar 0,1%-an. Nah kalau kita pakai BNB di Binance atau pakai Huobi token di Huobi itu biasanya kalau nggak salah jadi 0,075 ya. Nah di sini kita bisa dapat fee yang lebih rendah lagi 0,05. Tetapi dengan dengan liquidity yang sama dari Binance dan Huobi juga gitu ya. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya ini tidak support semua network. Jadi ada beberapa network yang dia tidak support. Nah, jadi kalau lu mau sampai kirim koin ya keluar dari exchange ini, pastikanlah hati-hati jangan sampai salah network. Kalau sampai harus pakai node, jangan lupa dikasih node. Gitu. Jadi itu salah satu kekurangannya ya. Nah, yang unik juga di sini adalah dia itu memiliki lisensi dari MSB atau Money Service Businesses ya, dan license ini tentu dari FinCEN alias Amerika Serikat. Jadi secara legalnya ini legal di Amerika Serikat ya, dan diawasi oleh ya MSB gitu. Jadi nggak main-main secara security-nya gitu. Tes. Oke, dan selain itu juga kita tentunya bisa mendownload app dari si Pionex ini ya. Tinggal kalian download saja, ada di Google Play atau di App Store ya, tentunya dengan nama Pionex. Nah, itu ada dua versi, biasanya ada yang light dan yang normalnya. Gue saranin langsung download yang normalnya saja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam produk terbaru dia nih, yang bernama Flywheel Strategy ya. Di mana Flywheel Strategy ini kita bisa mendapatkan up to 1% daily compound interest. Ya, jadi luar biasa ya kalau setiap hari bisa 1% ya. Dan yang uniknya di sini apa ini? Easy to execute dan minimum investmentnya cukup cenderung kecil lah, 100 US dollars. Nah, jadi kalau kita lihat secara metodologinya seperti apa, dia ini menggunakan call dan put options. Jadi ini dia menggunakan satu bot yang menggunakan call dan put option. Atau lebih tepatnya juga sering masuknya ke dual strategy ya. Nah, di mana si dual strategy ini bisa meng-hedge posisi kita dan membuat kita bisa earn sekitar sampai 1% per harinya
gitu. Yang tentunya ya nggak pasti selalu ya, dan ada ketentuan juga di belakang, nanti kita akan jelasin lebih dalam ya. Dan karena kita tahu ini di options, berarti kita bisa profit walaupun saat dia naik ataupun turun gitu. Nah, jadi cara kerjanya seperti apa, dan mungkin lebih tepatnya step by stepnya seperti apa. Yang pertama adalah kalian harus download dulu si app-nya ya, tinggal download di seperti yang gue bilang Google Play atau App Store. Nah, setelah itu kalian masuk ke si app-nya dan masuk ke bagian Earn ya. Dan setelah masuk ke bagian Earn, kalian masuk ke Structured tab. Nah, setelah kalian klik Structured tab ya, akan keluar seperti ini. Invest ya. Nah, setelah kalian klik invest ini, nah nanti akan bentuknya kurang lebih seperti ini, di mana kita akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah dual investment, dan yang kedua adalah covered gain. Nah, dari dua cara ini, kita bisa kurang lebih bisa mendapatkan up to 1% per harinya, tentunya dengan yang mengikuti cara di sini ya. Tes. Oke, nah jadi kita sudah lihat ya, ada dual investment dan covered gain. Sebenarnya dua ini adalah satu strategi sebenarnya. Dua ini digabung menjadi flywheel strategy. Nah, jadi cara penggunanya gimana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama dual investment. Kita klik, saat kita klik nanti akan keluar kurang lebih seperti ini, dual investment. Nah, kita bisa invest macam-macam, USDT, ETH, BTC, dan lain-lain ya. Nah, untuk contoh kali ini kita akan pilih USDT. Nah, setelah kita klik nanti bentuknya akan ada seperti ini. Nah, contohnya pada hari ini kita akan menggunakan pair USDT ETH, dual investment product ya. Caranya seperti apa? Kita lanjut ke bawah. Nah, setelah kita klik, kita akan mendapatkan interface kurang lebih seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengklik choose one day ya, atau 1D di sini. Supaya apa? Supaya besoknya langsung terselesaikan kontraknya ya. Nah, jadi kita tinggal pilih yang apa? Yang APR-nya paling besar di sini. Jadi kita cari yang mana APR-nya paling besar. Kalau kita lihat yang paling besar adalah di sini, 287,04% ya. Nah, terus gimana selanjutnya? Setelah kita klik, yang kita lanjutkan adalah purchase ya. Jadi gue ulangin, yang pertama kita klik dulu one day ya, 1D di sini. Lalu kita cari yang APR-nya paling tinggi ya, alias di sini kita klik. Nah, setelah kita purchase akan kurang lebih bentuknya seperti ini, di mana dia akan memberikan inilah kurang lebih besar apa sih settlement calculator mereka gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas, kita berangan-angan modal kita 1 juta US dollars. Amin ya, sebesar itu modal kita. Tapi seperti yang gue bilang, bisa minimal 100 dolar. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Seperti yang gue bilang, settlementnya besoknya kan. Nah, jadi andaikan nih, dalam 1 hari ke depan, ya, di sini contohnya tanggal 3 Januari 2022, jam 4, andaikan kontraknya itu selesai di bawah dari 3.800, jadi harga ETH-nya di bawah dari 3.800 dolar, yang kita akan dapatkan adalah 263,3 ETH. Nah, tetapi apabila ETH close di atas dari 3.800, ya, sesuai dengan kontrak yang di awal, nah kita akan mendapatkan return berapa? 1 juta lebih 540 1 juta lebih 540 USDT. Nah, artinya apa? Kita profit 540 USDT. Dan itu kurang lebih bisa up to 1% setiap hari. Kenapa bisa setiap hari? Karena kita pilih sendiri kontraknya 1 hari. Gitu ya. Nah, kalau jadi USDT udah simple. Berarti kan kita punya USDT, kita ulang lagi aja. Ya, cara di awal kita ulang, berarti kita bisa terus konsisten profit. Nah, kalau seperti di sini gimana? Kalau dia settle-nya menjadi ETH. Nah, kalau settle menjadi ETH, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu covered gain. Makanya kenapa flywheel strategi ini menggunakan dua investment dan juga covered gain. Tes. Oke, nah selanjutnya kita ke covered gain. Sebenarnya cara kerjanya sangat mirip dengan dua investment, tetapi kita akan jelaskan lebih detail lagi supaya lebih step by step, lebih enak ya. Jadi kita klik seperti ini. Nah, nanti kan kurang lebih bentuk seperti ini setelah kita klik covered gain. Lalu kita klik ke bawah, kita cari more options. Nah, setelah kita klik more options, yang kita bisa lakukan lagi apa? Nah, kita cari yang highest APR lagi ya. Di sini targetnya 3.900. Dengan produknya kita klik 2 hari. Nah, perbedaan di sini 2 day settlement, jangan satu. Kalau untuk yang si covered gain ya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh di sini dia di exchange untuk di harga 3.800 target price ya. Nah, jadi kita harus memilih di sini target price-nya sebagai contohnya di 3.800 ya, atau lebih tepatnya lebih kecil dari 3.800 ya.
Nah, jadi ini penting ya, kita harus cari yang paling tinggi. Selanjutnya setelah itu apa? Kita akan mendapatkan kurang lebih settlement calculator lagi. Nah, kalau kita lihat ini basically sama seperti yang kayak tadi, cuman kebalikannya. Jadi kita lihat seperti ini ya. Kalau di page sebelumnya itu kita kondisinya jadi USDT. Nah, kalau ya benar ya, jadi USDT. Nah, kalau di sini kita settle-nya berubah jadi apa? ETH lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ETH kita nambah. Oh, kok bisa nambah? Ya karena itu dia, karena kita menggunakan dual investment dan covered gain. Nah, jadi dari situ otomatis ya kita akan terus profit. Gitu ya. Nah, ini dia yang membuat flywheel strategy ini cenderung menarik ya, dan ini adalah salah satu program terbaru yang dikeluarkan oleh Pionex gitu. Jadi quite simple, dan ya walaupun awalnya mungkin kalian tidak akan terbiasa gitu ya, awalnya ya, karena apalagi kalau belum pernah nyoba dual strategy, biasanya akan cenderung bingung caranya gimana. Tapi boleh pelan-pelan, nanti di video gue bisa di play ulang supaya kalian bisa benar-benar mengerti cara penggunaannya ya. Jadi simpelnya adalah apa? Ya antara kita naik ETH-nya atau kita naik USDT-nya gitu ya. Nah, itu yang membuat ini cukup lukratif ya. Tes. Oke, tadi kedengarannya asik kan? Wah, gila bisa untung 1% ya. 1% sehari ya, atau lebih tepatnya up to 1% sehari. Menarik ya. Tetapi apa resikonya? Kita harus bahas juga resikonya. Nggak boleh cuma yang enak-enaknya aja. Jadi kita lihat ada 3 jenis ya, 3 jenis risiko. Yang pertama adalah, walaupun sebenarnya lebih tepatnya 2 lah, yang ini mah enak ya. Yang pertama adalah crab market. Nah, gimana kalau marketnya sedang flat, tidak ada volatility? Nah, ada kemungkinan rate of return kita jadi mengurang ya, atau nggak sampai 1%. Gitu. Itu resiko yang pertama kalau marketnya sideways. Nah, yang kedua, ini sih bukan risiko ya, ini yang kita pengen ya. Marketnya sedang bull, jadi ada probability daily rate-nya itu bisa sampai 1%. Itu bisa di reach ya, otomatis ya itu bukan resiko, itu yang kita pengen dapatkan gitu. Nah, yang ketiga, ini resiko kalau bear market. Nah, kalau bear market berarti yang terjadi apa? Kita kemungkinan besar akan settle-nya di ETH ya. Kalau dalam contoh di atas gitu ya. Ya bisa macam-macam sih, bisa BTC, ETH lo boleh pilih sendiri. Tapi gue saranin lebih baik antara BTC atau ETH karena ya kalau mau nyangkut paling aman di dua situ gitu ya. Nah, kalau sampai di atas, andai kan bear market, nyangkut, nah, otomatis kan dia settle di ETH. Nah, kalau dia settle di ETH, berarti kita harus wait sampai marketnya di cover. Karena dalam market yang bear, kemungkinan besar covered gains produk ini nggak akan available for purchase. Nah, kalau tadi di atas kan kita bahas nih, andai kan nyangkut, kita masuk ke covered gains. Tetapi, kalau kita masuk ke bear market, biasanya covered gains produk ini akan unavailable. Gitu. Jadi itu resikonya buat kalian yang akan main di flywheel strategy. Apabila masuk ke bear market, bisa saja kalian sangkut di antara ETH atau BTC. Gitu. Jadi bisa dibilang resikonya ekstrim besar nggak? Nggak juga. Karena kenapa? Ya sudah sudah ditaker gitu ya secara resikonya. Nah, tetapi tetap harus kalian pertimbangkan dulu sebelum masuk dan menggunakan si strategi ini. Jadi gue saranin sebelum kalian ingin menggunakan strategi ini diulang-ulang dulu video gue supaya kalian benar-benar mengerti peluang untuk profitnya maupun peluang untuk ya resiko sangkutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk flywheel, dan sekali lagi yang unik juga di sini nggak hanya flywheel saja, lu bisa berbagai macam bot lain yang lu bisa pakai. Tes. Contohnya, lu bisa pakai Grid Trading Bot, di mana kalian tahu gue pernah beberapa hari lalu membuat video mengenai satu bot untuk spesifiknya Grid Trading. Nah, di sini buat lu yang ngerasa mungkin kemarin, aduh, nggak kuat bayarnya bang. Nah, kalian bisa menggunakan Grid Trading Bot di sini. Atau buat kalian yang ingin arbitrase, ya bisa juga di sini. Dan sesimpel apa? Tinggal kalian klik ya, dan kalian masukin ke Trading Bot. Di sini ada macam-macam. Grid trading, bisa martingale ya. Bahkan di sini juga bisa DCA murni, bisa juga grid yang spesifik untuk BTC Moon ya. Jadi kalau lagi BTC-nya lagi naik ya, ETH Moon, leverage grid, dan banyak lagi ya. Seperti yang gue bilang ada 16 biji ya, dan 16 biji. Jadi kalian bisa bereksperimen di sini ya. Tetapi di waktu bersamaan pun kalian bisa pilih untuk apa? Manual juga bisa. Jadi di sini enak banget, fleksibel. Dan kalau bisa dibilang secara keamanannya ya, kita bisa lihat dia memiliki license dari MSB atau Money Service Businesses yang diberikan license oleh FinCEN ya. Jadi
cukup unik ya. Dan kalau buat ya terutama bagi kalian yang ingin bot ya, kalau lu hanya trading manual saja sih ya bisa di tempat lain. Walaupun secara fee kecil ya, bahkan lebih murah daripada Binance maupun Huobi. Tapi yang sangat menarik menurut gua adalah di trading bot di sini. Jadi bisa dibilang ini satu exchange yang cukup menarik bagi orang-orang yang mungkin secara modal untuk beli bot itu tidak ada, tapi pengen coba pakai bot. Nah, boleh di sini karena semuanya bisa didapatkan secara gratis ya. Tes. Oke, nah gua tahu pasti mungkin beberapa dari kalian masih penasaran sama yang dual investment. Cara kerjanya seperti apa sih? Nah, kebetulan di sini ada example yang diberikan oleh Pionex ya. Anggap kita lihat di sini. Target price itu 60.000 US dollars untuk BTC. Ya, jadi delivery date-nya tanggal 1 Oktober. Yield-nya 0,6%, annualized yield-nya 31,29%. Nah, investment currency-nya BTC. Nah, asumsi kita adalah kita itu trade dari 24 September. Nah, perbedaannya kalau dengan yang flywheel ini didesain untuk langsung besoknya. Kalau dual investment bisa ya lebih panjang, cuman cara kerjanya basically mirip lah ya. Nah, di sini skenario pertama, apabila settlement price BTC hari itu lebih rendah daripada target price alias di bawah dari 60.000, nah user akan mendapatkan keuntungan 0,6% dari BTC. Jadi gimana? 1 kali 1 tambah 0,6%. Jadinya kita dapat misalkan modal kita 1 BTC nih ya, kita invest 1 BTC. Kalau ini di bawah dari 60.000 USDT, kita akan mendapatkan 1,0006 BTC alias 0,6%. Nah, apabila skenario kedua nih, skenario keduanya apabila dia itu close-nya di atas dari 60.000. Nah, yang kita dapatkan apa? 0,6% dari USDT. Jadi berapa? 1 kali 60.000 kali 1 tambah 0,6%. Alias dapat berapa? 60.000 lebih 360 USDT. Ya, jadi 60.360 USDT. Gue ulangin. Berarti dapat untung berapa? 0,6. Jadi simpelnya adalah lu antara untung di BTC atau untung di USDT. Yang jadi permasalahan adalah kalau andaikan harga BTC-nya turun terus, berarti technically benar, lu untung 0,6% tapi dalam bentuk BTC. Tapi secara USDT-nya lu rugi karena turun. Nah, itunya yang menjadi resikonya. Apabila bear market, berarti ya seperti yang gue bilang tadi di depan, lu nggak bisa beli ini, yang si coverage gain-nya. Nah, kalau tidak bisa beli coverage gain, berarti ya sangkut. Ya itu, kondisi terburuknya adalah lu sangkut. Gitu. Jadi makanya kenapa? Ya selama di BTC atau ETH sih menurut gue oke-oke aja. Makanya gue bilang ini cenderung lumayan menarik. Begitu, karena resiko terbesar kita adalah sangkut di BTC atau ETH, which is kita tahu secara sejarahnya sangkut di dua aset itu not that bad, ya. Tes. Dan andaikan lu masih bingung lagi dan pengen ngobrol-ngobrol sama orang yang udah pernah nyobain gitu ya, mau bot yang macam-macam ya, mau bot yang dari arbitrase atau bot yang dari grid atau mungkin juga yang urusan ini ya, yang dual investment atau flywheel strategy, lu bisa juga ngobrol-ngobrol dengan mereka yang ada di Pionex Indonesia. Ini adalah official Telegram mereka. Nanti gua akan taruh di bawah ya. Jadi ya lengkap ya, kalian mau ada bot apa juga rata-rata ada di sini, dan juga lu bisa ngobrol-ngobrol dengan orang yang sudah pakai botnya. Ya, jadi ya seperti biasa ya, ada link referral gua di bawah, dan juga buat kalian yang pengen masuk ke Telegram group dari Pionex, bisa klik juga di sini. Bisa view di Telegram, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang nyobain juga bot di Pionex. Oke, jadi kesimpulannya exchange ini bisa menjadi satu tool yang kita bisa pakai buat orang-orang yang mungkin merasa untuk beli trading bot cenderung kemahalan ya, karena di sini cukup lengkap ya. Ada grid, ada arbitrase, ada macam-macam, bahkan ada dual investment, dan ada juga flywheel strategy yang baru dipush oleh tim Pionex ya. Jadi cukup unik ya, dan bisa dibilang secara resiko cenderung kecil ya, apalagi untuk yang flywheel. Karena jelek-jeleknya antara lu nyangkut di BTC atau ETH, which is not that bad. Nah, uniknya di sini lu ada coverage gain, di mana lu bisa, kalau biasanya yang lain kan hanya dual investment, jadi kalau sangkut ya sudah. Kalau di sini masih ada coverage gain, lo bisa membalikkan lagi ke USDT, gitu ya. Tetapi tentunya dalam kondisi market tertentu. Kalau bear ya kemungkinan coverage gainnya nggak akan available ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue saranin kalian untuk baca lebih dalam lagi. Bisa juga join Telegram group mereka supaya bisa lebih jelas lagi ya. Jadi overall seperti itu untuk
Pionex. Oke, dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, ada tutorials with Toshi di sini, ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang ingin tertarik untuk pakai bot di Pionex atau trading saja in general, karena fee-nya juga sangat murah ya, lebih murah daripada Binance bahkan, bisa klik di bawah ada link referral gua. Ya. Jadi jangan lupa untuk join Telegram group kita juga ya. Jangan lupa juga untuk like, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.